Halo guys, kita balik lagi di podcast Pinggir Lapangan episode 005. Hari ini materi kita ada match review, juga ada beberapa headline topik yang lagi booming saat ini. Yang pasti adalah terkait dengan Corona. Nah, sebelum lebih jauh, sebelum gue buka, gue mau memperkenalkan nih. Ada temen gue yang memang profesinya berhubungan sama headline topik kita kali ini, yaitu Dr. Ersat. Halo dok. Halo. Nah, boleh kan nih perkenalan nih dari dokter gimana ini dokter? Apakah dokter doang atau teman dokter juga yang pencinta sepak bola gitu? Oh iya, perkenalkan. Nama saya Ersat. Tentu saja bergabung di sini karena berdasarkan fans club salah satu tim terbesar dan termegah di dunia. Kayaknya terlalu berlebihan ya dok ya? Nggak ada apa-apanya deh kayaknya. Emang terbesar itu hebat banget, timnya apa dok? Oh iya, AC Milan kebetulan. Karena semua pelatih yang hebat-hebat itu berasal dari Milan. Jadi bukan pemain hebat ya dok ya, pelatihnya aja juga hebat ya. Menurut gue Milan tuh yang hebat fansnya sih. Oh, pemainnya biasa aja. Biasa aja. Enggak. Kalau ditanya hebat, berarti fans Liverpool juga hebat, bertahan lama. Kenapa? Kesabarannya. Oh iya, hebat. Nggak ada jauh beda dengan fans Milan. Iya. Nah, jadi nanti Dokter Ersat punya materi sendiri ya? Cito. Kita mestinya kasih tahu ke teman-teman yang dengar, ini kita lagi social distancing gitu loh. Makanya kalau misalkan agak terputus-putus atau apa, mohon dimaklumin. Kita jalanin himbauan dari pemerintah kan? Iya, kita di sini terpisah semua ya. Nggak seperti biasa ya di satu tempat karena kita menghindari virus corona dan saat berdasarkan himbauan pemerintah ya. Jadi kita rekaman di tempat yang terpisah ya di masing-masing ya. Terima kasih teknologi, Bang. Iya, thank you. Jadi kita lanjut nih. Sebelum nanti Dr. Ersat pasti punya segmen tersendiri ya. Karena akan membahas terkait dengan COVID-19. Cit. Tadinya gue tuh mau undangnya Dokter Boyke, tapi nggak dapat jadwal. Salah. Ada di sini tempatnya. Kayaknya lebih seru kan kalau Dokter Boyke. Iya, yang bahas bukan bola dong. Bola juga sama. Bolanya Dokter Boyke masuk bola kok. Jar, keep it PG-13, Jar. Oh, sorry. Nah, gue mau bahas nih. Kan karena pertandingan terakhir ya cuman Liga Champion ya. Ya berarti gue bakal bahas nih Liga Champion nih. Apalagi yang pertama nih yang cukup memilukan ya. Nanti kita nggak usah gue sebutin apa pertandingannya ya. Tapi Jar, gimana Jar? Rasanya nggak lolos Liga Champion. Adrian apa kabar? Rasanya nggak lolos Liga Champion. Gimana Adrian? Iya. Ya enggak, ini bukti aja manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Nah. Jadi pemain di Liverpool itu masih manusia semuanya, bro. Mungkin ya, ini kemenangan kemarin tuh ya ada saatnya jatuh juga ya, cuman sesaat lah kemenangannya. Enggak, bro. Lo harus mikirin pemain-pemain Liverpool tuh lagi under pressure juga. Negaranya lagi kena wabah. Pasti mikirin keluarga. Udahlah, pokoknya banyak pikiran. Jadi mungkin itu yang menunjukkan ketidakbagusan di lapangan. Enggak sih, gue alasan aja sih. Tapi tuh biasanya emang pertandingan jujur akuin emang Atletico mainnya kurang bagus tapi efektif banget. Kalau gue ngeliat dari statistik juga. Liverpool kan udah menang sebelumnya kan? Iya. Itu yang gue bilang. Kalau secara statistik itu kan emang bagus ya. Liverpool main menguasai pertandingan, shoot on targetnya juga lebih banyak, position juga lebih bagus, attempt-nya juga jauh lebih banyak. Tapi at the end Atletico yang menang gitu. Menurut gue di sini ya ini counternya taktiknya Jurgen Klopp dari gegenpressing itu ya itu bukti bola itu bundar kalau misalkan orang banyak ngomong. Bola itu bundar. Mungkin ada satu tambahan kali ya. Gimana dok? Apa tuh? Iya, Jurgen Klopp itu mungkin nggak sepenuhnya mempelajari taktik yang diterapkan oleh Arrigo Sacchi. Jadi kalau dia menerapkan sesuai dengan itu ya mungkin
Sesuai. Ya, karena kan Jurgen Klopp sudah mendeklar kalau dirinya itu mengcopy apa yang Arrigo Sacchi lakukan gitu. Iya, betul. Ya, jadi dan Arrigo Sacchi itu sukses itu saat yang ditiru oleh Klopp itu saat melatih Milan. Lagi-lagi AC Milan. Milan lagi. Iya. Tapi menurut gua sih pertandingan kemarin ya itu bukti mentality dari pemain-pemain Atletico yang gua kaget juga ya bisa seperti itu gitu. Apalagi pas lagi extra time Llorente bisa ngebalikin keadaan kayak segampang membalikan telur dadar gitu ya. Apa gampang banget gitu. Iya, gampang. Ya, itu logikanya orang nggak bakal kaget sih. Dikasih kado sama Adrian, siapa yang nggak semangat gitu kan? Iya, itu kan ya same old Liverpool lah. Biasa kalau kipernya bukan yang kiper andalan ya pasti begitu. Ya tapi ya itu coba Adrian juga manusia. Bro, what do you expect? Adrian tuh dibelinya gratis, bro. SM ya? Adrian tuh dibelinya gratis. What do you expect? Lu you buy a peanut juga sama Ki. Iya nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak coach? Coach? Belain lu kenapa? Lu kan paling musil. Ini kok Charlie mesti belain dong. Tapi nggak gimana ngeliatnya? Itu kan secara statistik gimana? Itu menurut gue anti football Liverpool sih. Maksudnya Liverpool benar-benar ngepres, benar-benar itu. Tapi ya balik lagi, Jan Oblak memang terbaik di dunia sih menurut gue. Gila jago banget men. Iya, Adrian Oblak ya nggak seimbang lah. Iya. Gimana coach? Gimana apanya nih? Mainnya sih ya begitu. Pendapat lo gimana? Atletico sama hasil pertandingan sama jalannya. Iya, kalau gue bilang sih itu defensive masterclass-nya Simeone ya. Soalnya lo tahu persis lah kekuatannya Liverpool kayak apa kan, sayapnya oke banget gitu. Terus lo punya kayak quarterback juga di situ. So gue yang notice sih tadi waktu itu crossingnya banyak banget sih Liverpool. Cuman ya Crouch sudah pensiun juga, jadi ya gimana gitu kan, lo ngarepin apa, Salah tiba-tiba bisa loncat 2 meter gitu, ya nggak mungkin juga gitu kan. So ya kudos sih buat Simeone kalau gue. Tapi enggak, Simeone menurut gue kemarin emang benar-benar ya dia bisa nguasain apa ya, mainnya sabar sekali sih menurut gue. Mau digembur kayak apa dia tetap tertib, tetap konsisten sama cara mereka bermain, nggak kepancing sedikit pun. Sampai walaupun dia udah kebobolan 2 kali pun tetap konsisten sama gaya bermainnya. Dan akhirnya at the end ya itulah kelemahannya gegen pressing kalau menurut gue ya. Gegen pressing Jurgen Klopp itu pasti kelemahannya. Manusia kan punya fatigue. Nah menurut gue fatigue-nya itu Liverpool kemarin udah peak juga. Jadi blunder sloppy gitu ya wajar terjadi sih. Apalagi pressure-nya kan sebagai juara bertahan tuh kayak ya berat lah. Gue yakin banget dia pasti pas gitu lagi di tengah-tengah liga yang juara depan mata tiba-tiba bisa uncertain gara-gara corona outbreak ini. Jadi menurut gue secara psikologis juga Liverpool keganggu sih. Maksudnya yang not on their best moment gitu, not at their best moment. Hal yang kemarin sebenarnya ini bisa dimaklumin. Tapi itu dia pakai kacamata fans sih. Tapi kalau pakai kacamata orang lain pasti kesel juga. Kacamata fans MU gimana, Aaron? Seneng lah, happy banget. Kalau fans MU gue tahu emang. Iya, gue heran aja. Lo udah berhasil membalikkan keadaan jadi agregatnya advantage Liverpool. Kenapa nggak defending, nggak fokus di defense gitu loh. Biar kayak Atletico yang nyerang, tapi di saat yang sama Liverpool juga siap nunggu Atletico buat kesalahan baru serang gitu, kayak counter attack. Liverpool kan juga kenceng counter attacknya. Cuman kayak I don't know, mungkin terlalu semangat jadi lupa atau game mungkin stamina-nya sudah cukup terkuras ya. Udah habis 90 menit kan. Enggak, kalau gue jadi Klopp sih kayak ya lebih hati-hati lah. Lo udah unggul itu ya pertahankan keunggulan lo itu gitu loh. Ngapain tetap masih maju terus terang gitu, nggak perlu juga. Mungkin kalau menurut gua game plan-nya seperti itu, tapi gara-gara gol pertama tuh ada blundernya Adrian kan sebenarnya udah menang away kan Atletico kan. Iya. Nah, mungkin gara-gara itu sih, itu game changer-nya menurut gua. Jadi menurut gua pas di saat ada gol away,
mereka tuh berusaha lagi untuk keep up, Defend. untuk cope sama keadaan. Enggak untuk defend dong, kan goal away. Jadi dia harus bikin gol lagi Liverpool. Kan kemarin Liverpool kalau mau lolos harus 3-1 kan. Tapi enggak, golnya Firmino udah cukup kan untuk itu yang Liverpool. No dong. Oh Kan ada iya, wait. poinnya Llorente. Kan Oh, iya, gara-gara iya. blundernya, kan gara-gara blunder Adrian. Mungkin menurut gue itu game changernya. Makanya di situ dia udah mulai hilang konsen sampai Llorente bisa golin 2 kali. Pas itu ditambah Morata sekali ngegol. Gue bingung Morata bisa golin lawan Liverpool tuh gimana sih? Oke, sekarang pada konklusinya kita sampai bahwa Liverpool tidak lolos. Ya bukan malamnya Liverpool lah. Oke, dan tidak bisa mempertahankan juara Liga Champions seperti Real Madrid ya. Jelas. Selalu dimulai dari Ancelotti dan Iya. Udah Ya, Liga Champion dulu aja. Iya. Bekas pelatih Napoli. iya, tapi Zidane waktu itu jadi asisten pelatih Ancelotti. Iya. Tapi juara Liga Championnya Iya, cuma 9. Milan juga. Di mana-mana murid itu pasti selalu hebat dari guru. Iya, makanya terima nasib aja kalau jadi klub yang jago pelatihnya doang. Apa yang terjadi kalau Ancelotti tidak ke Madrid? Iya, nggak ada yang terjadi. Nah, kita lanjut nih. Seru banget mendingan ini toh Real Madrid lawan City. Itu kan udah lewat 2 minggu lalu. Oh, Yang di besok postpone udah ya kemarin ditunda. ya? Oh iya. Di postpone. Ini kita bahas PSG buat Dortmund nih. Dengan gaya Haaland yang ditiru oleh pemain-pemain PSG. Itu what happened sih sebenarnya, bisa ceritain nggak? Kenapa sih Gimana, Ron? Neymar sampai bisa Tiger gayanya Erling Haaland? Nggak tahu ya, kayak apa ya, kayak uji mental kali. Ini anak udah banyak gaya, terus PSG nggak seneng ditiruin balik, gimana rasanya gitu loh, biar ngerasain si Haaland kali. Kayak soalnya kan ya apa ya, pas of course siapa sih yang expect anak yang 20 tahun aja belum terus ngebobolin gawang PSG gitu. Ya mungkin pemain PSG kesel dan lain-lain, ya diturunin balik lah pas PSG kelar pertandingan. Highlightsnya dari awal formasinya Dortmund juga udah beresiko banget sih, 3-4-3 ngelawan 4-4-2-nya si PSG. Si Aldi juga nonton kan itu, mungkin bisa komen lebih jauh. Apa kayak Dortmund apa ya, lu udah unggul away, apa ya, bukan away goalnya kan unggul PSG, apa ada PSG ngegolin 1 tapi berisiko banget buat Dortmund. Itu kenapa nggak main defensif gitu, defensif terus counter, defensif counter. Kalau gue sih ya lawan tim sekelas PSG main aman, cuman Dortmund gue rasa nggak main aman kemarin itu. Gimana Coach Aldi mungkin bisa nambahin? Kalau gue sih gue bingung aja kenapa pakai 3 di belakang, sementara kalau lihat sayapnya PSG kan yang pada sadis gitu. Konteksnya tadi malam waktu itu si Mbappe juga nggak main kan. Jadi iya, Mbappe jadi cadangan. ya gue sih aneh aja gitu ngelihat tim yang kencang begitu tapi mainnya 3-4-3 tuh, you know, it's a bit risky sih. Dan lo main 3-4-3 kan juga attacking. Mereka cukup attacking gitu. Jadi kalahnya di counter sebenarnya. Cuman golnya juga nggak terjadi karena itu. 1 gol doang yang terjadi karena wingbacknya nggak balik. Yang satunya kan dari corner kick. Terus ya ada mistake pas defending aja sih. 2-0. Iya, tapi kayak 3-4-3 kalau buat gue kuncinya stamina di wingernya itu. Kayak kalau wingernya kuat bolak-balik 90 menit, it's gonna be okay. Cuman kan terbukti enggak gitu loh di pertandingan kemarin. Oke. Itu berarti udah jelas ya. Impian Neymar, Mbappe, dan kawan-kawan untuk bisa merengkuh juara Liga Champions kembali ada ya. Setelah sempat terseok-seok kan. Nah, kita lanjut nih, ada pertandingan Valencia Atalanta pertama kali lolos gitu. Atalanta yang ngebantai AC Milan. Ajaib. Gimana? Coach Aldi kan kayak tahu nih Atalanta. 2 gol dari penalti ya. Jadi kalau gue bilangnya sih Valencia tuh defense-nya lagi jelek banget. 2 gol dari penalti, terus 2 golnya lagi dari
defensif yang nggak nutup atau nggak ngejagain gitu. Ya, tapi attackingnya Valencia sebenarnya malam itu juga cukup bagus gitu. Ya Gamero sih oke banget 2 gol. Cuman ya itu gue balikin lagi 2 gol penalti men. Jadi Defensive mistake. iya nggak bisa main tackle begitulah kalau lo lihat gitu kan. So cukup imbang sebenarnya tapi Ya kayak it could have been anyone's game, cuman ya menang Atlanta aja sih. Lebih tenang Atlanta. Ya udah, sekarang kita lihat Atalanta ini sebagai sebuah tim kejutan, setuju nggak? oh iya Understatement ya. Itu Sekarang kayak berapa musim lalu relegation battlers tiba-tiba begini kelakuannya kan. Sekarang mungkin nggak sih Atalanta bisa berbicara jauh di Liga Champions, setidak-tidaknya menembus semifinal? Lawan siapa dulu? Ya, Abi Ya, apa ya? kita nggak tahu lawan siapa, kan pertanyaannya kan bisa nggak? Kan dia harus siap lawan siapapun, nggak bisa milih-milih dong. Ya gini kita kayak hipotesa aja kayak yang bisa dikalahin Atlanta siapa? Kalahin Atalanta, ya banyak yang bisa aja nanti PSG atau maybe Juventus. agak berat sih ya. Boleh kan ketemu kan? Udah boleh ketemu kan sama Juventus kalau perempat. Iya sih enggak. Cuman ya, kalau lawan siapa ya? Atletico baru ngalahin Liverpool, jadi nggak bisa diremehin juga. Susah sih kayak Atlanta dia. Atlanta tuh bagusnya di team spirit sama teamworknya yang unexpected banget gitu untuk tim yang apa ya, bisa aja kan tim yang lagi naik begitu terlalu tinggi euforianya jadi jumawa, jadi malah mainnya lengah apa gimana gitu. Tapi Atlanta solid banget. Jadi sebenarnya kalau dipikir sih bisa ngalahin siapa aja Atlanta gitu. Yang dipikirkan justru Bisa lawannya ngalahin tuh Milan nggak? Kalau itu gue nggak bisa komen karena memang saat itu Milan mainnya jelek. Tapi Karena pemain Milan yang mirip Fajar itu sebetulnya harusnya bukan di attack central midfielder. Tapi tapi kan Romagnoli jago, bro. Oh iya. Ya Asal udahlah, itu aja yang pemain Milan mirip Fajar itu harusnya cepat-cepat dijual. Udahlah. Suso. Udahlah. Milan itu kan masa lalu. Sama-sama kidal. Milan itu udah bukan masuk di jajaran pembahasan kita lah. Iyalah. Tapi emang bukan apa-apa sekarang. Jadi kita lanjut ke tim yang bagusnya kita bahas ya. Lanjut nih. MU apa ya? Bukan ya? Leipzig Spurs, man. Aduh Jose. Akhirnya Jose angkat kaki juga. Mourinho. Gimana nih? Kenapa Jose? Apa karena dia dulu nggak ngelatih AC Milan jadi begini? Itu skuadnya mesti dirombak total sih. Kehilangan 2 pemain aja bisa sampai berantakan begitu. Kayak apa ya? Ya mentalnya dipertanyakan gitu ya. Mental pemain Spurs. Nggak, Jose kan gue ngeliat ya sejelek-jeleknya tim Jose nyerang, defense-nya masih rata-rata solid gitu setiap pertandingan. Ini defense-nya solid aja kan enggak gitu loh. Jadi kayak ya mental pemain sih gitu. Karena kalau bertahan 90 menit yang konsisten itu emang butuh ketahanan mental yang luar biasa. Ini Dortmund lagi Spurs aja belum setengah jam udah dibobolin 2 lawan Leipzig. Tapi Sabitzer-nya oke banget sih malam itu. Man of the match sih pasti. Oke. Sekarang gue mau tanya, saat ini kita gue mau bahas satu match terakhir dan sebetulnya bukan Liga Champion. Gue mau ngasih sedikit kesempatan lah buat teman kita ngomong gitu. Last lawan MU itu asal sih gak usah dibahas ya. Ya beda terserah deh, mungkin Gue nggak nonton juga, men.
Mungkin kita bisa ngasih Aaron sepatah 2 patah kata gitu. Nggak, soalnya yang pas lawan Brugge menang 5-0 karena Malam Brugge-nya Jumat nonton bola tuh. Haji. ya kan ada waktunya sendiri. Nggak, kali ini bagus aja menangnya. Kemarin lawan Brugge 5-0, Brugge-nya 10 orang. Ini 11 lawan 11 5-0. Itu solid banget. Dan Apa memang MU yang jago atau memang pemain lawannya udah. memang kurang jago? Iya, dua-duanya sih. Lawannya kan emang tetap ya bukan sejelek-jeleknya MU, Lu tetap tau bukan gak sih, itu ibaratnya. apa ya. Bro, Apa? kalau menurut gua, lu ngebanggain itu sama aja lu kayak apa tuh yang di Jepang Antler apa? Yokohama Antler. Kasima. Kasima Antler lawan Bali United, terus Kasima Antler menang 5-0. Terus itunya lu harus apple to apple, Ron, kalau membandingkan sesuatu, Ron. Nggak bisa lu bilang itu progres. Tetap progres lah. Orang kemarin Oktober 2019 saja lawan divisi 2-nya Inggris hampir kalah. Itu mah gue fair aja. Hampir kalah itu berarti emang levelnya udah lebih jelek daripada divisi 2 Inggris kemarin. Kan sekarang udah naik lagi gitu loh. Waktu lawan divisi 2 Inggris itu kan Piala Carling, Piala Carabao. Kalau sekarang kan mungkin ini the only way mereka masuk Liga Champions lagi kan pikirannya mereka pasti itu, bro. Jadi menurut gua wajar mereka main all out karena ini satu-satunya tiket MU untuk masuk Liga Champion, dan gue juga nggak yakin sih dia bakal masuk Liga Champion. Masih bisa lah. City mungkin kan City mungkin ke ban, dan kalaupun nggak ke ban Chelsea masih bisa kepleset, dan jaraknya cuma 3 poin dari Chelsea, so bisa banget. Kita lihat lah nanti lah gimana. Ini tadi sedikit match review kita ya, yang memang pertandingannya tidak banyak ya. Nah, gue mungkin mau bahas headline topik kita ya. Pasti kita semua tahu lah headline topiknya tentang COVID-19. Makanya kita panggil fans bola merangkap dokter ke sini kan, biar bisa menjelaskan gitu terkait ada apa dengan corona. Nah, yang kita ketahui sekarang kan corona itu kan memberikan dampak yang sangat besar terhadap olahraga ya. Terutama yang dalam lingkup ini kita bahas adalah impact-nya di sepak bola Eropa, di mana major European Leagues kayak Serie A, IPL, La Liga, itu Bundesliga itu kan menghentikan dulu kan kompetisinya sampai mungkin sementara 2 minggu ya, cuman tidak tahu lagi ya. Ya mungkin berimbas nantinya bisa Liverpool tidak jadi juara mungkin. Kasian amat ya. Atau lainnya. Nah sebetulnya coba kita tanya sama dokter, emang apakah emang sepak bola ini harus dihentikan? Nah, jadi gini ya, kalau kita bicara mengenai virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19 ini kan coronavirus genotype 19 ini kan yang baru saja kita temukan ya sekitar bulan Januari di Wuhan. Nah, sebetulnya sebelumnya kan kita masih tahu ya bahwa coronavirus ini nih dia virus yang menyebabkan infeksi saluran nafas, bisa baik ringan, sedang, sampai berat gitu. Nah, biasanya pada virus yang menyebabkan saluran pernafasan itu identik dengan massa. Jadi perkumpulan. Jadi salah satu orang yang terinfeksi saja itu bisa 10 kali lipat menginfeksi ke sekitarnya. Wow, itu. Nah, tapi ini virus airborne nggak sih, kayak disebarkan melalui udara apa yang sentuhan tangan itu yang kayak sering dibicarakan orang? Droplet. Ya. Ini virusnya, kalau virus corona ini unik ya, maksudnya bukan hanya yang 19, tapi yang lain pun sama. Droplet bisa, sentuhan bisa. Jadi makanya yang salah satu pencegahan pada COVID-19 ini ya aja kurangi kontak bentuk apapun.
kontak dengan orang yang kita curigai atau kita duga sedang mengalami infeksi saluran pernafasan. Berarti ini penghentian liga-liga ini emang harus dilakukan ya untuk mengurangi ya. Iya, perkumpulan massa. Jadi yang dikhawatirkan gitu, karena kita nggak bisa menjamin. Tadi saya bilang, dengan kondisi yang bisa dibayangkan aja ya, dalam satu minggu aja, Itali, Iran, sama Korea Selatan itu sudah bisa mencapai case-nya adalah 80.000. Seminggu itu? Kasus baru ya. Ya. Wow. Karena tadi saya bilang, jadi bayangkan saja satu orang bisa menginfeksi 10 orang, ya. Dari 10 orang itu bisa menginfeksi 100 orang, 100 orang itu bisa menginfeksi 1.000 orang dan seterusnya gitu. Memang harus dihentikan ya untuk berkumpul seperti pertandingan sepak bola kan. Oh ya sama kemarin gue sempat ngobrol sama temen gue yang masih di Belanda, itu katanya penyebarannya separah ini di Eropa karena sekarang di sana tuh masih musim semi. Nah musim semi itu rata-rata suhunya ya 25 derajat Celcius ke bawah. Tapi kalau kata temen gue ya mungkin kalau suhunya udah naik, udah musim semi yang menjelang summer gitu, dimana suhunya bisa 25 ke atas, penyebarannya nggak akan separah ini. Itu menurut dokter gimana? Justru gini ya, WHO itu terakhir kemarin WHO mendeklar memberikan kesimpulan lah. Sampai saat ini belum ada penelitian atau evidence base mengenai korelasi penurunan angka kejadian, angka mortalitas atau kematian dari virus coronavirus dengan perubahan cuaca. Jadi ini masih asumsi ya. Asumsi itu maksudnya gini. Dengan suhu di bawah 20 derajat ya atau musim dingin, orang itu cenderung melakukan kegiatan kumpul supaya menghangatkan diri. Nah, mungkin hal itu yang menjadi faktor ada korelasi antara penurunan suhu sama angka kejadian terinfeksinya COVID-19. Iya sih, kalau di Eropa emang ya suhu begini orang pada ngumpul sih. Nah, sekarang gue mau bahas materi selanjutnya nih. Banyak nama besar seperti Rugani, Mikel Arteta, ya bisa dibilang kan kalau misalnya di pemberitaan kan kita menjaga imun. Karena dengan menjaga imun kita bisa menghindari virus corona. Namun malah yang dikagetkan pemain-pemain sepak bola yang dari pagi olahraga, sore olahraga, bertanding, yang distance-nya setiap hari bisa nyampe 10 kilo lebih. Kok bisa sih kena gitu? Ini menurut perspektif medis ya. Jadi nggak ada jaminan seseorang dengan daya tahan tubuh baik terhindar dari infeksi virus. Jadi virus itu dia sifatnya dorman. Dorman itu maksudnya tertidur. Jadi suatu waktu mungkin saja saat onset. Jadi gini, onset COVID-19 itu 2 hari sampai 2 minggu. Onset itu maksudnya gini. Virus yang masuk, virus yang masuk ke dalam tubuh manusia baru menimbulkan gejala dalam 2 sampai 2 minggu sesudah terpapar. Jadi mungkin saja kalau kita kaitkan dengan kasusnya Rugani atau Arteta, bisa saja dia sudah terkena 1 bulan atau 1 minggu yang lalu. Tapi saat imunnya sedang turun, muncullah gejala COVID-19, gitu ya. Jadi maksudnya gini, mungkin ada korelasi antara daya tahan tubuh dengan COVID-19 bukan terinfeksi atau tidaknya, tapi mungkin melihat dari gradingnya. Jadi virus yang masuk, kalau imunnya rendah, mungkin grading yang akan didapat oleh Arteta atau Rugani mungkin bisa skala sedang. Kalau daya tahan tubuhnya mungkin saat itu sedang drop. Makanya masuk ya virusnya ya. Betul. Kalau sedang itu kayak gimana sih gejalanya? Kalau kan gue sering dengar tuh gejala ringan, sedang. Maksudnya itu apa? Ya. Jadi gini, kita harus pastikan juga
dia terbukti ada 5 gejala khas pada COVID-19 ya. Tadi saya sebutin demam tinggi di atas 38, berlangsung 2 sampai 3 sampai 4 hari, kemudian adanya nyeri tenggorokan disertai dengan gangguan infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek ya, dan ditambah dengan sesak. Biasanya kalau gejala ringan hanya 3 dari 5 gitu. Ya, gitu mungkin ya. demam aja gitu. Kalau sedang mungkin kelima-limanya, tapi tidak sampai mengakibatkan itu pasien harus dirawat inap. Yang berat sampai mungkin pasien tampak sesak hebat. Jadi untuk Sesak mengucapkan napas, ya. kata-kata kalimat aja itu harus terbata-bata. Itu contohnya. Tapi yang perlu dipahami juga pada kasus COVID-19 ini yang tadi saya katakan di awal bahwa 1 orang itu dapat mengisi 10 orang, dengan adanya kecurigaan 5 gejala tadi, alangkah baiknya penderita tersebut diisolasi. Gue kalau masih ada waktu boleh tanya sebentar, kayak ini kan wabah ada tren naik, ada tren turun. Ini kira-kira tren wabah COVID-19 bakal menurun ini pada saat kondisi masyarakat itu udah seperti apa gitu loh. Jadi gini, salah satu tindakan yang dilakukan oleh Liga Italia, pokoknya liga-liga Eropa itu sudah, menurut saya ya, sudah bagus menghindari kontak itu terlebih dahulu. Jadi faktor penularan itu harus di-cut dulu, harus dihadang supaya tidak terjadi, karena seseorang kita nggak bisa memastikan dari 1.000 orang kita bisa pastikan 900 yang imunitasnya baik, 100 yang imunitasnya kurang baik. Kita nggak bisa pastikan itu gitu. Iya. Jadi ya mungkin itu dengan menghindari kontak atau kerumunan, ya itu salah satu. Itu Betul. kita bahas kait dengan virusnya ya. Sekarang efek virusnya. Tapi Gimana nih efeknya nih? gue mau nanya dong bentar. Kalau misalkan pemain atau pelatih yang udah infected sama virusnya itu, begitu mereka berhasil survive, kemungkinan kena lagi itu masih ada nggak? Oh jelas ada. Jelas pasti ada. Kalau kemungkinan, karena gini, virus ini hidup berdasarkan kontak. Tadi airborne bisa, airdrop bisa, gitu. Jadi ada mediator. Selama tadi saya katakan di awal bahwa seumpama nih ya, kita mengacu pada kasusnya Rugani atau Arteta. Rugani sembuh, ya. Sembuh itu dikatakan sembuh biasanya diisolasi kurang lebih 10 sampai 14 hari. Dikatakan sembuh. Ternyata Cristiano Ronaldo misalnya pulang dari Portugal masa isolasinya, dia nggak tahu bahwa di satu pesawatnya atau di satu mobilnya keluarganya yang terkena infeksi corona, dan kemudian kembali lagi ke campnya Juventus, bisa saja Rugani itu kena, atau bahkan tim-timnya lain, pemain-pemain yang lain bisa kena. Jadi nggak ada kemungkinan, nggak ada garansi bahwa orang yang sudah terkena dan sembuh tidak bisa terkena lagi. Tapi ada yang bilang juga kalau udah sempat kena sembuh, tapi untuk kena kedua kalinya dia bakal lebih kuat karena sistem imunnya udah pernah ngadepin yang virus ini gitu. Itu gimana? Betul, kalau itu betul. Maksudnya gini, jadi dalam tubuh kita itu ada sistem antibodi. Antibodi itu kalau saya menganalogikan adalah tentara-tentara yang menjaga daya tahan tubuh, tentara antibodi. Nah, kalau ada virus yang masuk, otomatis antibodi itu sudah mengenali. Jangankan virus, bakteri pun juga akan mengenali. Oh, ini nih bakteri COVID virus COVID atau bakteri Salmonella. Oh, berarti selanjutnya ini sudah dipahami atau sudah terekam oleh antibodi kita atau tentara dalam tubuh kita sebagai bentuk antigen atau hal yang tidak seharusnya berada dalam tubuh. Jadi lebih cepat nanganin virus itu ya, antibodi kita sendiri nantinya. Betul, tapi dengan catatan ya, kondisi antibodi kita atau daya tahan tubuh kita tuh harus fit. Lagi naik ya, harus naik. Oh iya, maksudnya dalam kondisi yang fit ya. Iya ya. Nah, sekarang kita mau bahas terkait dengan sepak bolanya.
impact dengan penundaan pertandingan ini akan besar nggak sih? Mungkin nggak akan di stop, dianggap tidak ada liga di tahun itu, atau mungkin ada kemungkinan lain? Gimana Liverpool nih? Liverpool yang gimana Jar? Gimana, ada kemungkinan itu? Udah keringat dingin aja nih kayaknya nih. Gue baca terakhir, enggak, yang gue baca terakhir Iya. kan katanya ada kemungkinan besarnya liga diberhentiin. Katanya kan gitu kan, liga diberhentiin tapi nanti Liverpool dapat koronasi sebagai juara, and then tapi yang promosi itu dari divisi 2 otomatis juga harus naik ke Premier League, which mean nanti musim depan katanya bakal ada 22 tim yang berkompetisi di Premier League. Itu berita terakhir yang gue baca ya. Wait, berarti yang misalnya yang 3 terbawah di Premier, berarti 3 tim terbawah yang ada di Premier League sekarang yang di relegation zone nggak bakal degradasi gitu? Iya, kurang lebih begitu. Wow, oke. Dia nggak ada degradasi, nggak ada juara. Kalau gitu MU nggak usah beli Bruno Fernandes ya, kalau paling bawah nggak didegradasi. Enggak lah. Iya nggak? Terus, oke, ini dari tadi terkait Ya sama. intinya apapun yang terjadi Liverpool bisa buka puasa lah ya, kira-kira lah ya. Nah, sekarang kita jauh deh dari liga. Ini salah satu 2 event besar, Euro 2020 sama Olimpik 2020 ini kayaknya tertunda nih ya. Belum tahu kan, yang jelas kan itu kita terlalu cepat sih menyimpulkan. Soalnya kan pemerintah ya liga-liga, badan-badan olahraga manapun itu kan lagi memonitor kondisi setelah isolasi ini gimana. Jadi kalau mungkin setelah isolasi ini membaik, ya siapa tahu tetap berlangsung. Cuman kan yang misalnya korban besarnya itu ya kompetisi liga klub sekarang ini gitu loh, ya liga lokal, liga Champions itu yang udah sekarang menderita kan. Cuman kalau Euro dan lain-lain kan itu ya lihat situasi. Tapi kalau menurut Ersan nih, ini kira-kira bakal berapa lama ini wabah masih bakal berbahaya buat masyarakat gitu. Kalau misalnya dari kasus-kasus sebelumnya lah, kayak macam flu MERS dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau saya melihat ini sebagai salah satu KLB, kejadian luar biasa, itu ada alurnya. Alurnya adalah misalnya salah satu negara pemimpin tertinggi di suatu negara itu menjadi IC, Incident Commander-nya. Jadi pada kondisi tanggap KLB itu ada pengaktifkan kode tanggap darurat. Nah biasanya tanggap darurat itu dilakukan kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan bisa diperpanjang sampai 1 bulan. Tergantung dari tadi mortalitas atau mobilitas dari kondisi tersebut. Tapi waktu kita kan virus virus flu seperti ini bukan pertama kali di dunia. Kayak MERS, SARS dulu itu waktu itu berapa lama ya? Mungkin ingat nggak saat waktu itu? Berapa lama itu kira waktu itu? Kalau untuk lamanya itu bervariasi lah ya. Kalau MERS, terutama MERS. MERS itu kan tadi yang diduga MERS itu ditularkan oleh unta. Iya, unta. Unta yang ada di lingkungan Timur Tengah. Jadi maksudnya kalau faktor pencetusnya sudah kita ketahui, akan lebih mudah untuk mengukur atau membatasi sampai sejauh mana virus itu berkembang gitu. Ya salah satu contohnya tadi yang saya bilang di awal, tindakan pemerintah Eropa itu sudah tepat untuk menunda seluruh kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan massa secara masif gitu. Jadi kalau trennya udah down, masyarakat bisa beroperasi seperti biasa lagi. Euro sama Olimpik pun, terutama Olimpik kan masih Agustus nih ya, masih lebih jauh daripada Euro. Itu mungkin masih bisa terjadi lah ya, mungkin berlangsung lah ya. Ya ini kejar-kejaran waktu berarti ya. Iya. Betul. Tergantung trennya sih. Kalau trennya masih berbahaya nggak mungkin
berlangsung. Atau mungkin masih tetap berlangsung, cuman ya tanpa audiens gitu loh. Tergantung status berbahayanya lah kali ya. Berarti Iya, ini tadi akan saya bilang tanggap daruratnya itu yang memegang kuasa adalah pemimpin tertinggi dari sebuah negara. Ya. oke. Jadi ada nggak nih sebagai penutup ya terkait dengan kasus corona nih, ada yang mau dokter sampaikan nggak? Iya, mungkin yang perlu ditegaskan adalah jangan panik gitu ya. Jadi melawan atau mengetahui virus corona ini yang bisa kita lihat di media digital itu kan mungkin membuat kita resah, panik. Nah, justru dua kejadian ini yang membuat nanti apa yang kita lakukan itu seakan sia-sia. Jadi sebetulnya tindakan yang paling mudah adalah aman diri. Aman diri ya tadi menggunakan alat pelindung diri, contoh masker kalau kondisi seseorang itu mengalami gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk, kemudian pilek, itu salah satunya itu. Kemudian mencuci tangan, gitu ya. Jadi menurut saya dan hindari kumpulan massa yang masif. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Minum jahe merah. Jahe merah. Kalau jahe merah mungkin gini ya, dampaknya minum jahe merah itu tubuh jadi hangat aja. Tapi untuk jadi nggak ada menjamin nggak ada. Oh. Tapi menteri tadi ngasih jahe merah tadi ya. Jambu jahe Ke itu ya. siapa? Ke pasien yang sembuh 010203 kan. Oh iya. Kan berarti kan jahe merah Jadi, itu hanya mending minum jahe merah apa nonton yang merah-merah nih, Dok? merah hitam, ya setuju. Ya, nonton biru hitam kan lebih bagus dia mainnya. Oh janganlah, itu kan Inter. Ya udah nih, berarti tadi udah sampai di ke ujung acara. Pokoknya buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, turutin apa kata Dr. Ersat sekaligus fans Milan tadi. Jangan lupa menjaga diri masing-masing ya, isolasi diri. Pokoknya semoga semua cepat membaik. Semoga pertandingan juga bisa kembali lagi ya. Ya bagaimanapun kan kita juga pasti menanti Liverpool juara atau enggak kan? Iya, enggak, Liverpool pasti juara. Saya berbagi lucu. Udah dikasih lah itulah. Tapi rekor Milan tidak terkalahkan. Oke, rekor Milan dengan pelatih-pelatihnya. Oke, thank you semuanya ya. Rekornya bisa bikin Borini golin aja. Coach Ali ada yang mau ditambahkan mungkin? Udah. Apa ya? Nggak tahu. Saya bukan dokter masalahnya. Ya udah kalau begitu sudah cukup ya. Jadi pokoknya buat teman-teman dengerin podcast kita bisa denger di Spotify, bisa lihat di YouTube, ada juga di Google Play ya. Ada di mana lagi, Coach? Ada di Google Play, ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast, ada di Spotify, di Anchor, sama di YouTube. Oke. Oh iya, pada follow, pada dengerin lah di situ ya. Sama ini kan kayak ya social distancing ini masih bakal berlangsung beberapa minggu depan. So mungkin kalaupun insya Allah kita recording episode depan dan kedepannya tergantung situasi, kita mungkin bakal masih melakukan social distancing. Ya, nanti kita lihat lah. Iya, mesti. Oke. Semua terima kasih udah dengerin kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow ya IG kami di podcast Pinglap, Pinggir Lapangan. Sekian, ciao.